masjid kita, dan sekaligus masih ada yang memikirkan apa yang terjadi 10, 20, 30 bahkan ratusan tahun yang akan datang. Ini menjadikan sebuah hal yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, dan sungguh saya merasa terlebih. Di Menganti ini ada sekitar 100 lebih masjid, belum musolanya. Tapi ketika memikirkan masalah remaja, masih bisa dihitung. Salah satunya adalah terobosan yang sangat luar biasa, program dari seksi pendidikan atau remasnya di Masjid An-Nur ini sangat luar biasa. Saya mengapresiasi yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Kita hidup di dunia ini semuanya pasti mengalami 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu biarlah masa lalu. Ya. Tapi penting bagi kita untuk mengenang masa lalu demi untuk mempersiapkan kegiatan atau hari-hari kita saat ini, dan sekaligus merencanakan apa yang terjadi di akan. Semuanya orang pasti hidup dalam 3 masa ini. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Makanya di dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan latar kabuna tobakot antobak. Surat apa itu? Ada yang tahu enggak? Hadiah kopi. Dicari di dalam Al-Quran. Jadi manusia hidup itu dari fase ke fase, ya, fase ke fase. Kamu sekarang remaja, subhanul yaum rijalul wadi. Sekarang remaja, bisa jadi beberapa tahun ke depan seperti kita, dan beberapa tahun ke depan kita pun juga sudah tidak ada. Betul nah? Iya. Nggih, ngoten kira-kira. Setuju napa mboten? Setuju mawon. Sampeyan enggak setuju Sadar, salah. Salah nah. Pasti. Sadar. Sadar. Ranten kula jenengan lak kepengin mlebet surga. Nggih, amin. Insyaallah. Nggih. Nah, syaratnya mlebu surga niku kudu mati dhisik. Nggih. Ya, ngoten ya. Itu syaratnya ya. Makanya anak-anakku ini menjadikan sebuah hal yang sangat luar biasa saya kira. Kenapa demikian? Banyak ribuan anak yang saat ini duduk dan nongkrong di warung kopi, duduk dan nongkrong main gadget, kemudian ya gak akur ambek tanggane, jajan tapi gak akur ambek tanggane, coba yang ini ya, banyak di Menganti ribuan di daerah sini yang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ribuan pun juga banyak generasi muda kita yang saat ini pun sudah memikirkan keberadaan, kemakmuran masjid yang berada di lingkungannya masing-masing. Salah satu contohnya adalah yang ada di sini, di Masjid An-Nur. Anak-anak, subhanul yaum rijalul wadi. Ini menjadikan sebuah renungan yang sangat luar biasa bagi zaman semua. Bagaimanapun juga, apapun juga, hidup itu bergantian. Ya. Sekarang kita di sini, mungkin suatu saat kita di sono ya. Sekarang kita di sini sampean, suatu saat pun juga nanti akan di sono juga. Maksudnya apa? Keberadaan kita hari ini adalah menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Manusia dilahirkan di dunia ini semuanya ini menanggung 3 amanah yang sangat luar biasa. Menanggung 3 amanah yang sangat luar biasa, yang telah diiyakan oleh bapak moyang kita. Siapa? Nabi alaihissalam. Ketika Allah menawarkan amanah ini kepada langit, apa katanya langit? Fa'abaina, gak mampu, gak gelem. Ketika Allah menawarkannya kepada bumi, bumi pun menjawab fa'abaina, gak gelem, gak mampu.
ketika Allah menawarkannya kepada gunung-gunung, gunung menjawab fa'abaina. Kenapa fa'abaina? Fa'asfaqna minha, karena takut akan tidak bertanggung jawab. Tetapi menungso kan ciri-cirinya ini ya, pemenang wong Indonesia. Indonesia harus mencegah ngono. Ayo balik ono, mana orang Indonesia. Wong sak ngene lho, sak ngene. Sak perumahan dunia. Ono sing bobote sak ngintal setengah. Asarino mungkin paling ya mentok swidak. Separuh. Manusia yang sekecil ini loh menerima apa yang tidak diterima oleh langit, yang tidak diterima oleh gunung, yang tidak diterima oleh bumi. Kenapa? Karena langit, gunung, bumi walaupun tersebut itu bisanya takut, merasa tidak bertanggung jawab kepada Allah. Tapi wa amalah hal insan, makanya menungso innahu kana jahulan dolumah. Ya pancene wong bodoh. Jendole pisan itu menungso. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Ini anak-anakku, apa 3 hal yang kita tanggung di dunia ini? 1, amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. 1, amanatul ibadah. Kabeh menungso nerima ibadah. Gak cilik, gak gede, sing pokoke wis balik. Gak tuwa, gak lanang, gak wedok. Iku nanggung amanah yaitu gelem gak gelem sampai wis nerima amanah. Yang kedua, amanah apa? Amanatul khalifah, menjaga dan sekaligus kita punya tugas yang diberikan oleh Allah untuk saling menyapa, saling mendakwahkan, saling menyelamatkan, dan kemudian saling memberikan nasihat. Ini yang menjadikan poin titik sampai semuanya. Sebelum saya bahas yang kedua ini, yang ketiga adalah amanatul wadi'ah, menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Tugasnya takmir berada di 3, tugasnya sampai berada di yang 2. Yang 1 tugas kita bersama ibadah, kabeh kewajiban ibadah. Nomor 2 dan nomor 3 ini adalah antara yang 2 dan sekaligus yang makanya untuk menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, takmir Masjid An-Nur melalui dirjennya Abah Sarino, berikut pun juga seluruh kepengurusannya, para beliau-beliau, para abah-abah ini menjadikan penjembatan bagi sampeyan untuk senantiasa diberikan jalur atau rel yang tepat. Biasanya arah saat ini kan keluluran, bocah itu keluluran terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak wani mulih lho, gak terhadi lho sembarang. Alhamdulillah. Saya pun juga tidak menyalahkan seperti uang, aku ya tahu dong. Ya Pak Jarina. Nek aku jenenge arek kaya ngono iku. Nek aku ya memarahi anak seperti itu. Ya, saya sendiri pernah melakukannya. Saya tidak akan memarahi. Saya tidak akan memarahi, tapi akan mengarahkan. Oleh karenanya bapak-bapak yang ada di sini, beliau-beliau yang ada di sini tidak akan memarahi sampean semua. Wong amal yo digawa-gawa dhewe, dosa-dosa digawa dhewe. Cuma beliau-beliau ini bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan oleh Allah, amanah kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, terutama kepada generasi yang akan datang. Oleh karenanya anak-anakku, jadi amanah-amanah yang diberikan oleh Allah, tanggung jawab kita semuanya. Salah satu tidak ada bisa mikul, mungkin bisa didorong yang lainnya. 2 tidak bisa mikul, dilengkapi dengan yang lainnya. Jadi bersama-sama dengan itu bisa berjalan dengan sempurna. Hanya saya pun juga minta masukan dari sampean semuanya. Saya diberikan amanah, diberikan tugas oleh beliau
saling sharing ya. Ini kok ngajari kan gak enak ya, ngajari kan gak enak. Saya pun juga gak pinter ya, saya juga gak pandai tidak. Terus kok sharing bareng-bareng. Aku tahu nom, kelemahannya sampean baru tahu tua ya gitu. Betul gak? Nek sampean tahu tua aku tak guru dari sampean. Nah ya, itu kan pengalaman yang penting. Saya pernah merasakan muda, tapi sampean belum pernah merasakan tua. Dan saat ini beliau-beliau pun juga semuanya sudah merasakan muda. Nah, tapi sampai pun juga belum merasakan tua. Oleh karenanya ini pertemuan-pertemuan yang saat ini dan terjadi yang akan datang ini adalah istilahnya adalah saling sharing, ya. saling memberi nasihat. Saya pribadi Pak Darwan ini saya tidak memandang kalau ada orang ngomong baik, tidak tahu itu anak-anak, laki, perempuan, tua, muda. Kalau omongannya masuk akal, saya takut. Apalagi yang sepuh-sepuh. Ini apa ya? Merupakan ilmu yang terkadang muncul dari alam. Ilmu yang terkadang muncul dengan sendirinya tanpa kita harus mencari. Apa itu? Yang dinamakan dengan nasihat. Nah, Allah itu memberikan nasihat bukan dari guru buat tidak. Alam adalah nasihat. Kemudian kalam-kalam Allah adalah nasihat. Makhluk-makhluk Allah itu adalah nasihat. Makanya apapun yang terjadi dan ada di dunia ini adalah nasihat bagi kita semua. Di zaman kalau mencari nasihat dengan dari apa tidak. Jadi alam beserta seisinya itu adalah guru bagi kita semua. Nek sampean iso melajari alam serta isinya itu sangat luar biasa. Yakin dengan yakin-yakinnya sampai malu kepada Allah Subhanahu wa taala berpijak di buminya. Makanya anak-anakku, saya ucapkan selamat kepada sama semuanya. Sama adalah pemuda pilihan. Pemuda-pemuda pilihan dari Allah yang hari ini digerakkan oleh Allah di sini. Berapa pemuda yang ada di sini? Ini mewakili ya. Ada mas 30 orang. Dari tim seluruhnya ratusan juta. Tapi yang dipilih oleh Allah 1, 2, 3, 8 puluh. Pilihan dari Allah. Nek sampai wis dipilih Gusti Allah. Itu dimanapun pasti akan terlihat karena sudah dipilih. Ya. Paham ya? Jadi ketika Allah sudah memilih sampeyan, berarti Allah tidak akan sangat jalan untuk memberi. Sampai ini pilihannya Allah. Jangan disia-siakan apa yang telah menjadi pilihan. Kesempatan yang sangat luar biasa yang telah menjadi. Kamu harus berbangga tadi, ya, tapi tidak boleh berbangga diri, apalagi berbesar diri. Ini merupakan hal sangat luar biasa. Jadi mas-mas karena ini kalau sampai nggak sudah akrab dengan saya, sudah kenal dengan saya, sudah ada yang belum ada bedanya. Setelah saya ngoceh ngalor ngidul ini Pak, tidak elok nih aku nggak kenalan dengan harus. dan lebih mengakrabkan. Nanti kita teruskan lagi bahasanya. Oke kan santai kan gitu. Santai gitu. Berarti Iya. sesuatu dengan. Ini launching lah. Launching. Ya. Sarasean. Alhamdulillah. Ini Pak Dawan tadi seharian nggak berhenti sama sekali. Pagi khataman, jam 10 saya harus isi di MA MTS untuk acara wisuda. Kemudian jam 1 saya harus ada di Jombang untuk Wireng. Kembali lagi ke jam 3 saya harus di Al-Azhar mengerti. Nah, mulai maghrib, saat maghrib lagi jangan ngombe kopi dulu. Kok santan isa. Teruskan acara walimaan. Setelah walimaan si beliau di Gus, dinteni anak-anak Gus. Belum sampai oleh keduman berkat tak tinggal dari berkat terus ada buri ya. Besok pagi jam 7:30 harus ke Lamongan juga.
saling mendoakan ya. Mudah-mudahan saya sehat, sampai pun juga sehat. Nama saya asli pemberian orang tua dari lahir Jret, Muhammad Darmo. Saya lahir di Lamongan pada tanggal 3 Juni. Hari ini ulang tahun ini. Salah ini gak ngundang wingi ya. Yang wingi ya tak semangan. Saiki sing ngundang saiki Pak Sari terus gak semangan. Saya kalau jadwalnya saiki. Tahun 1977. Jadi saat ini saya sudah berusia sekitar 40 berapa tahun? 47 tahun. 47 tahun. Setuwek ternyata. Nalikane Gusti Allah maringi umur aku padha mek Kanjeng Nabi swidak telu ya berarti kalian pirang tahun. Mudah-mudahan. Saya lahir di Kota Soto sama-sama dengan Gus Zainal. Tumeduro apa soto Klaten? Campuran soto. Ada soto Klaten, ada Makassar ada. Kula niku asli kelahiran Kota Soto Lamongan. Beliau Lamongan. campuran Makassar mek Madura. Kau tahu campur ya. Jadi bermukimnya tempat tinggalnya di Surabaya. Kan ngoten ya. Saya asli dari Lamongan. Kemudian hijrah ke Surabaya tahun 1994. Menempuh jenjang strata 1 di salah satu universitas dan mengambil lagi jurusan di salah satu universitas dan alhamdulillah diberikan kelancaran urusan oleh Allah. Saya nikah tahun 1998 waktu krisis moneter. Zaman belum tahu gila-gila. Belum tahu, beliau sudah tahu mendapatkan seorang putri zaman saya sendiri. Yo muridku, yo tonggoku. Kok tak wasi ayu tak pek dhewe kan. Tapi kenalnya pun juga di pesantren karena tidak pernah ketemu di desa, ternyata diketemukan sama kiai. Yuh, ternyata tonggoku dhewe. 98. 98. Usia 21. Usia 21 saya. Usia saya 21 saya. Kenapa saya nikah tahun 21? Di usia 21. Satu, keinginan saya nikah muda. Berarti saya nanti ketika mempunyai anak usianya masih muda, saya bisa menyekolahkan anak saya setinggi-tingginya, bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya. Itu cita-cita. Tapi jadi dulu ya. Neka tatak temenan. Neka temenan aja ditiru. Soalnya wong nikah umet geni sama karo. Karena beliau-beliau iki lho. Ya, medeni aja ditiru. Ya. Istri usia berapa waktu itu? Dan istri usianya tidak seberapa jauh bedanya dengan saya, hanya selisih 4 tahun. Karena saya di pesantren itu Lebih muda atau lebih? Berarti 17. Istri 4 tahun. Kok istri 19 waktu itu usia istri. Oh, istri 19 tahun. Berapa itu berarti? 2 tahun. 2 tahun. Nah, karena saya waktu di pesantren itu diberikan amanah oleh yai ngajar juga. Jadi satu pesantren ya saya ajar, ya teman, tapi tidak pernah ketemu di desa. Tidak pernah ketemu karena beda dusun, kayak pelem dodol dengan pelem padu. Dan istri saya pun juga tidak pernah keluar dari rumah. Setelah saya SD langsung disuruh di pesantren sama abah, dia ketemunya di pesantren. Di tahun 2001 saya dikaruniai seorang anak laki-laki. Laki-laki anak sampai dengan hari ini belum ya. Sama nek pengen jadi mantuku ya belajar kan. Taruh. Bisa enal kiri-kiri aja. Sopo ngerti kenal-kenal ngene iki? Bisa enal dia namanya kiri-kiri aja. Jenengan pados mantu sing bujangan apa sing enggak ada bojo? Masalah gitu. Dewasa, bahaya iki. Bahaya iki. Takokno piye?
Pasti ini Gus Jenal, aku lu medok kabeh. Mane merono terus. Merono terus ke sana. Alhamdulillah. Terus kemudian mau dikaruniai anak yang kedua, ternyata di usia 3 bulan dikandungkan, tidak diizinkan oleh Allah, taruh di surganya sama Allah. Nanti menemui saya, nanti tanya di situ nanti. Dan dikaruniai lagi selang 1 tahun, dikaruniai lagi seorang putri. Saat ini masih naik kelas 9 di Pondok Pesantren Kebuiren Jombang. Di lanang-lanang ini dari mantuku ya, gak apa-apa. Saya saat ini bertempat tinggal di perumahan Menganti Palang Pertiwi, Blok H nomor 12. Sampai lewat sana mampir, terbuka untuk anak-anakku semuanya. Di Mas siapa ini namanya? Di Mas Dani sudah pernah ke sana. Oh, daftar gitu. Tidak menutup kemungkinan anak-anakku yang lain, siswa-siswaku juga, remaja-remaja masih saat menganti, kalau lewat menganti di rumah silakan mampir dan ngopi bersama di sini. Karena alhamdulillah rumah saya tidak pernah sepi, beliau tidak pernah sepi. Ya, anak-anak muda, gak tua, gak nom, sing mriku monggo. Nanti petuk kopi ya diopi bareng-bareng, petuk teh bareng-bareng. Anak-anak, pekerjaan saya ya seperti ini setiap hari. Saya kalau pagi di pasar, kalau enggak di pasar, di pasar yang ngajar, di pasar. Nah, kemudian di sore harinya saya ingin meniru Kanjeng Nabi, ingin berdakwah seperti Kanjeng Nabi, sebisa saya mungkin dan semampu saya mungkin, sebatas kemampuan ilmu saya. Karena ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang diamalkan. Di sedikit apapun ilmu yang kita miliki, sama jangan sungkan-sungkan untuk mengamalkannya. Walaupun top ilmu itu sama amalkan ke adik-adik sampean. Jangan sungkan untuk mengamalkannya, biar ilmunya menjadi barokah. Beliau ini adalah bidang-bidangnya ilmu. Saya rasa saya sebenarnya tidak pantas untuk nasihat dengan misi dengan kapan sebenarnya. Kami menghormati beliau dikasih amanah untuk sama-sama sharing, memberikan nasihat watawasau bil haq, untuk menjadikan lingkungan kita, menjadikan kemakmuran masjid kita ini semakin maju. Apa lewatnya? Lewat sampean semua. Karenanya anak-anak, saya kepingin jawaban dari sampean semua. Saya kepingin saran dari sampean semua. Biar antara saya dengan sampean itu bisa nyambung. Karena salah satu syaratnya taklimul muta'allim, menuntut ilmu adalah nyambung, koneksi. Jadi biar koneksitas ini bisa tercambung, sama nanti kepinginnya ya apa. Nanti pas waktu pertemuan ya apa. Pertemuannya oleh gawe kopi, oleh gawe HP. Sampai saja yang usulkan kepada beliau ketika beliau ini menyetujui dan keinginannya seperti apa, saya siap untuk melaksanakan. Saya tidak di sini saja, insya Allah diberikan, kemudian di daerah Biodo itu pun juga kayak jenengan-jenengan semuanya ini. Ngajinya aneh, Pertemuan selanjutnya Ustaz di warung kopi, monggo. Nggih, betul. Pertemuan selanjutnya Masuk. Siap. Kenapa? Ternyata kadang ada yang barengan ulang tahun, sekarang ngopi di situ. Apa enjoy? Nah, kita ini kan nggak formal, kan? Informal kan? Iya. Yang terpenting prinsip saya satu. Prinsip Pak Ustadz Darwan satu. Saya mempunyai prinsip yang saya pegang dari dulu 3S, Pak. Santai, serius, sukses. Santainya di mana? Ketika saya menyampaikan sebuah materi, saya kepingin serius semuanya. Setelah nanti materinya selesai, waktunya santai semuanya. Insya Allah kalau pikiran ini relax, ya pikiran ini santai, yakin kok, mudah untuk diterima. Jadi kesuksesan itu berawal dari itu tadi, santai tapi serius. Ini menjadikan sebuah pertanyaan besar. Santai serius itu modelnya
apa? Nah, ini pikiran kita semuanya. Tapi insya Allah saya mengikuti apa yang tadi kemauan beliau-beliau, dan sekali lagi saya mengekspresikan yang luar biasa. Sampai-sampai sudah di usia segini, terus kemudian mau duduk dengan yang tua, mau kemudian belajar. Ini kalau tidak dipilih sama Allah, ya, kalau ini ya, apa ya, tidak berasal dari tuntunan yang telah diberikan oleh Allah, yakin tak bisa. Makanya selamat saya ucapkan bagi saya, pejuang-pejuang masa depan, pejuang-pejuang yang sangat luar biasa, karena janjinya Allah, kalau ada pemuda yang mau menyapa masjid, yang mau kemudian masih memikirkan masjid, termasuk satu akun yudhilluhumullahu fi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti adalah ada pemuda yang mau bersama-sama memikirkan kegiatan masjid, ada pemuda yang bersama-sama mau menuntut ilmu keagamaan, ada pemuda yang senantiasa mau mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang ada. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngomong bukan Pak Jahwan, bukan beliau yang lainnya, tapi yang baru adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi adalah merupakan janji yang nanti pasti akan terbukti di akhirat. Maka berbahagialah dan berbanggalah menjadi sangkan seperti itu. Mungkin itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau bisa amal ibadahmu akan menjadi bertambah ketika satu tangan menggandeng tangan yang lain, ketika satu tangan merangkul tangan yang lain. Ajak teman-temanmu sama menjadi petunjuk, sama menjadi lentera, sama menjadi bahtera penyelamat bagi teman-temanmu yang lain, akan menjadikan nilai plus bagi sampean. Ini ya. Jadi nek duwe ganjaran ojo dipek dhewe, ditularke nang kanca-kancane. Saiki kanca nang dunya, kuwi nek dijak bareng-bareng iki iso kekoncan sampai akhir. Nah, ngono ta? Kepengine tak ngono ta? Ya besi nang dunya, besi nang akhirat ya. Iya, kayak gitu. Jadi mana mosok aku nang surga keponcoku nang ngene neraka ya. Kasihan kan. Nah, jadi iso bareng-bareng. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Abah Sarino, mohon maaf nanti saya mengikuti apa yang diinginkan oleh beliau anak-anaknya sekalian. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atas pemaparan, perkenalan serta sharing-sharing yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik semua. Kita selaku orang tua jaga kepamiran akan selalu mendukung apa yang nanti akan dilakukan oleh Bapak. Maka malam hari ini waktunya untuk hati-hati atau anak-anakku memberikan sharing juga kepada Bapak Wan untuk perjalanan ke depan kegiatan ini, bagaimana enaknya, bagaimana baiknya. Kira-kira tadi yang sudah disampaikan, santai, enjoy, tapi serius. Sukses. Sukses. Monggo nanti pendapat dari masing-masing remaja ini disampaikan saja, tidak usah sungkan dan tidak usah istilahnya ya wis sungkan-sungkanan lah, terbuka saja, enaknya nanti ke depannya mana. Monggo dimulai dari Mas Adam dulu selaku seksi pemudanya dari Kepamiran Masjid An-Nur. Monggo Mas Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aku kira masuk bisa. Enggak krungu. Bagaimana sikap kita sebagai remaja muslim maupun muslimah menghadapi era modernisasi dan digitalisasi, karena kalau kita lihat dari banyak dari budaya-budaya barat turun ke teman-teman sendiri dan membuat kemaksiatan pelajaran di rumah. Namanya dari Mas Dani, mau Mas Dani yang laki-laki dulu ya. Mas Dani. Waalaikumsalam. Digocek ingin ae apa? Antar dan Saya tahu karo mikir jangan motor opo sih. Oh, itu. pemuda itu sing jazz terus. Mati tenan. Dian ditanya aja Pak Sarinah maunya apa kok. Belajar interaksi sama Untuk materi Mungkin langsung ditanya ya. Update. Tempatnya barangkali di warung kopi kah atau di mana kah? Juga di usahakan di masjid lah. Menyesuaikan ya. materinya Kasih kesempatan 3 perwakilan dari teman-teman. Manora, Monggo. Manora enggak. Monggo, Mbak siapa namanya? Tiara Tiara nggih. Monggo Mbak Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya agak kita masuk. Volume suaranya agak ditambah. Ya ada sebelumnya ada yang memberikan saran ke saya melalui saya yaitu untuk pembahasannya di kajian ini itu yang pertama ada Natun aja, kemudian Taklim. memang dari itu mungkin yang cocok untuk kami itu ya. Terima kasih kepada adik-adik atau anak-anak sekalian yang telah menyampaikan aspirasinya, poinnya. Yang pertama dari Mas Adam adalah mengharap dari kajian nantinya itu bisa memberikan sebuah pandangan ilmu pengetahuan untuk bisa mencegah era globalisasi ini, Ustaz. Dari pengaruh-pengaruh teknologi yang sekarang, terutama gadget ini yang semakin merajalela di dunia ini, apabila kita tidak bisa memilah dan memanfaatkan ini, kita juga bisa terjerumus. Nah, juga bisa bermanfaat memang kalau kita bisa menggunakannya, dalam arti menggunakan yang positif. Jadi dari Mas Adam mengharap hal demikian untuk bisa bagaimana bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin teknologi yang ada. Kira-kira begitu Mas Adam ya.
Terus dari Mas Dani juga mengharap hampir sama sih tujuannya dengan Mas Adam tadi, kira-kira kajiannya nanti ke depan bisa memberikan sebuah pemahaman yang lebih luas terhadap remaja. Dan terus dari Mbak Tiara juga meminta menyampaikan kitab yang akan dibahas adalah Safinatun Najah dan lain-lain, tapi nanti kita mencoba dari ustadznya sendiri apa yang akan disampaikan nanti, kitab apa yang akan nanti disampaikan nanti bisa ditanggapi lagi. Monggo Ustadz waktunya. Ya, terima kasih. Sengaja tadi saya tidak membuka apa nanti yang akan dibahas, apa yang nanti kita bersama-sama untuk kaji di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kepingin mengetahui apa yang sebenarnya sama inginkan. Alhamdulillah ternyata keluar juga. Ya. Ini pemuda-pemuda yang inspiratif ya seperti ini. Kalau mau sepuh-sepuh norok konten mawon ya, sepuh jari kan. Tapi lain dengan anak-anak kita. Ini luar biasa. Ya. Karena karakteristik anak itu adalah apa ya? Memilih dan memilah. Alhamdulillah ternyata sudah keluar. Baik, masku anak-anakku luar biasa senang saya. Pertama, karena hidup sampai ke depan ini jauh lebih berat daripada apa yang kita hadapi saat ini. Ya, disampaikan kalau saat ini jenengan beliau ini S1, sampai besok harus minimal S2. Ya. Kalau mungkin hari ini yang dipakai oleh beliau masih wujud seperti ini, bisa jadi besok sampai 10 tahun yang akan datang cukup chip yang masukkan ke daging. Tinggal halo, tidak pakai gini. Mungkin hari ini yang mengaspal di jalan-jalan raya masih roda 4 dan sebagainya, mungkin besok aspalnya sudah ditinggalkan lewat udara. Ini tantangan-tantangan ke depan. Ya. Bisa jadi mungkin besok kapan-kapan ke depan nasi tidak ada lagi, diganti dengan cukup menelan sebuah pil Setrum. yang bisa bertahan 1 minggu tidak makan. Kita tidak tahu akan ke sana kan. Pil nuklir. Jadi artinya persoalan yang sampai hadapi ke beberapa tahun yang akan datang, 10-20 tahun yang akan datang, jauh tantangannya lebih besar daripada hari ini. Makanya betul tadi ada yang mengusulkan kalau satu dari nilai yang menjenengan usulkan tadi adalah muatannya adalah muatan tauhid. Benteng keimanan kita perlu. Ya, perlu. Yang kedua, dalam menghadapi era yang sudah seperti ini pergaulan sangat luar biasa, maka yang kedua adalah akhlak. Ya. Kanjeng Nabi nama Istul Kamimah Makarimal akhlak. Ilmu itu penting. Ilmu penting. Tapi ada jauh yang lebih penting lagi adalah akhlak. Orang bisa mengamalkan ilmunya itu karena akhlak. Terus gini. Orang pinter tapi gak punya akhlak, gak mungkin gak dibagi-bagi, gak mungkin dibagi-bagi ya. Tiba-tiba pinteran. Itu karena apa? Akhlak. Kita bisa bergaul seperti ini karena akhlak. Sampai bisa berteman dengan yang lainnya karena akhlak. Makanya ilmu itu penting, tapi ada jauh yang lebih penting lagi adalah akhlak. Nah, akhlak ini akan bisa menggapai dunia dan akhirat. Ilmu juga seperti itu, tapi ilmu yang barokah untuk diamalkan. Dan salah satu yang bisa mengamalkan orang yang berilmu itu adalah mempunyai akhlak. Kembali lagi kan ada ya. Yang ketiga, tidak lengkap ketika perjalanan kita sudah ketauhidan kita sudah, keimanan kita sudah berkuat, kemudian akhlak juga sudah kita miliki, tidak lengkap kalau di dalam kehidupan ini tidak ada hukumnya, yaitu dalam hukum Islam. Dilengkapi dengan sebuah hukum fikih. Safinatun Najah dan sekaligus mabadi fikih adalah merupakan fikih yang dasar. Ya. Tapi cukup mendasar lagi adalah mabadi fikih. Nanti insya Allah Safinatun Najahnya yang akan kita pakai. Kemudian Aisyurul Falaknya untuk melengkapi akhlak kita. Terus dilanjutkan lagi dengan ini saya punya
wasoya lil aba itu kita pakai juga, dan kemudian ada akhlak lil banin itu juga nanti akan kita pakai. Artinya apa? Jadi Pak Dahwan nanti menyampaikan kesampaian tidak hanya berpegang sama kitab. Satu, kitab akhlak nanti kita pakai. Yang kedua adalah nanti ketauhidan, nanti sedikit-sedikit kita singgung. Kemudian fikihna nanti pun juga kita sempurnakan. Di satu pertemuan nanti akan kita bahas satu titik poin yang terpenting adalah nilai ini. Karena apa? Hari-hari ini teman-teman kita yang di luar cara bergaulnya sangat luar biasa, sudah melebihi batasan-batasan yang ada. Nah, di situ nanti ada bagaimana caranya kita bergaul dengan teman kita yang sejenis dan yang lawan jenis. Bagaimana cara nanti kita berkendara, bagaimana cara kita berjalan di jalan, bagaimana cara nanti berbicara di jalan, bagaimana cara nanti kita berbicara di umum, ya. Bagaimana nanti cara kita berada di rumah, bagaimana cara nanti kita berada di lingkungan, ada di masjid, terus kemudian ada di khalayak umum atau ramai. Semuanya nanti akan dibahas seperti itu. Tentang ini atas. Oh, siap. Ini nanti akan kita rangkum, semuanya ada di kitab ini. Nah, ini Taysirul Khalaq ini nanti ada. Kemudian di wasoya lil aba wal abna ini ada, dan tadi kebetulan yang fikih mabadi fikihnya sama apa tadi Safinatun Najahnya tadi tidak terbawa, sama akhlak lil baninya tidak terbawa. Artinya apa? Nanti mana yang sama dengan pembahasannya, karena ketiga kitab itu pembahasannya adalah sama tentang akhlak, sama tentang akhlak. Seperti Mabadi' Fiqih dan kemudian Safinatun Najah itu pun juga sama, cuma tingkatannya kalau Safinatun Najah agak lebih sedikit. Cuma nanti mohon maaf saya sampaikan di depan, karena yang kita bahas masalah fikih nanti bukan lagi saja, kadang ada perempuannya saja, mungkin ada nanti kata-katanya Pak Dahwan yang ketiga harus disampaikan dengan apa yang tertulis di situ, mohon nanti jangan diterjemahkan yang lain-lain ya, karena kita baca. Ini sebetulnya saya sampaikan Pak di sini ya. Kadang nanti ketika ada saya ngomongin pelecehan dan sebagainya itu yang kita khawatirkan kan seperti itu. Hanya kan kalau kita membahas masalah fikih ya harus legowo, ya harus legowo, harus saling menerima. Jadi insya Allah nanti ketahuan-kaitannya bisa, kemudian akhlaknya yang terpenting ada, dan disempurnakan dengan kaifiyahnya yang melalui fikih. Apa yang kemarin disarankan oleh beliau insya Allah sesuai dengan apa yang jenengan inginkan, yang diinginkan oleh beliau pun juga insya Allah bahasa agamanya sarujuk, satu jalan, satu visi, satu misi dengan apa yang sama ini. Jadi beliau punya keinginan seperti ini, dengan punya keinginan seperti itu, akhirnya klop, satu seumpama tumbuh ketemu, jadi saling melengkapi. Jadi di bahasan kita yang akan datang adalah saat titik ambil poinnya, yang terpenting adalah akhlak. Itu adalah kunci sukses di kehidupan itu, akhlak. Kalau zaman sudah berakhlak, masya Allah, dimanapun zaman berada pasti nanti akan disenangi dan disukai. Karena kita kembali kepada Kanjeng Nabi, diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang kita inginkan. Bagaimana sampai nanti berakhlak antara sama teman. Ngomong pun nanti diatur. Jangan ketika berada di jalan ada aturannya, ada anak bertiga jalan, kemudian berjalan berlenteng-lentengan. Itu kalau menurut ilmu akhlaknya dari kitab Taysirul Khalaq, nah, itu sudah
kategori tidak boleh. Apalagi sampai ketawa kebak-bak, sampai bengok-bengok. Nah, itu sama nyaduk-nyaduk. Nah, ini anak-anak muda seperti itu biasanya. Nah, ini yang nanti ke depan kita melengkapi seperti itu. Karena saat ini pun juga mohon maaf ketika ada orang yang duduk-duduk, ada anak muda pakai motor kemudian turun sambil matikan motor, minimalnya turun aja sama bilang permisi Pak, sudah langka. Alias tidak ada. Alias tidak ada. Itu yang sebetulnya sampan sawahnya. Kalau orang-orang tua dulu kita mendidik anak-anak kita, dipraktekkan. Ada orang duduk bersama, turun dari sepeda, walaupun tak cukup sepeda ontel, sepeda ontel, turun, permisi Pak. Sama kan enggak sekarang? Nah, itu enggak permisi, enggak boleh. Itu sadar apa enggak sadar? Sama pernah atau tidak? Tapi yang ngerti kan ya. Nah, itu yang nanti melengkapi bahasan kita yang akan datang. Di fikihnya nanti ketika saya cuma berkenalan itu gimana? Nah, saya cuma janjian itu gimana? Kan katanya apa saya datang sendirian apa disertai orang lain itu gimana? Kan katanya apa mana bahasan masalah pacaran? Sing biasa pacaran kok. Kau betul enten. Alhamdulillah gak ada ya. Betul. Alhamdulillah. Pak Ustaz itu tanpa pacaran setelah menikah jauh lebih nikmat. Nah, ngono lho. Oh, jadi diri lagi ya. Nek tegel aja diri ya. Kau umum. Yang jelas persiapkan akhlaknya terlebih dahulu, semuanya pasti akan mengikuti. Ya, itu kuncinya. Jadi akhlak ialah punya diri. Nah, itu. Ketika kamu akan nampak sebagaimanapun, nah, itu karena akhlak. Dimanapun juga kamu kalau punya akhlak, jauh akan lebih mudah berteman dengan siapa saja. Dimanapun kalau kamu punya akhlak, jauh akan dihormati orang. Itu kuncinya. Ya, nanti bahasan kita ke depan itu. Karena akhlak penting saat ini dan hari-hari ini pun juga banyak dari teman-teman kita yang sudah sangat jauh melangkahnya dari akhlak yang sebenarnya, dan bahkan hari-hari ini pun juga dicampur adukan dengan yang lain sebagainya, sehingga dia bingung nih ini persoalannya. Ya, ini memang itu dilema dalam kehidupan. Alhamdulillah kalau sampai masih mau belajar tentang kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang penuh pertempuran akhlak, ini menjadikan lentera hidup bagi sampai semuanya. Gimana? Terima kasih. Jadi untuk anak-anak sekalian nanti apa yang akan dibahas di pertemuan berikutnya, satu yaitu masalah ketauhidan, yang kedua akhlak juga, berarti itu nanti fikih atau hukum-hukum di kehidupan kita seperti itu. Jadi tolong nanti dipersiapkan juga untuk buku catatan atau bila perlu ya zaman sekarang mungkin HP bisa untuk mencatat, bisa. Yang penting nanti dalam setiap pembelajaran itu ada catatan penting yang bisa jenengan bawa atau yang bisa jenengan catat untuk bisa diingat-ingat di rumah, dipelajari di rumah. Kalau lupa lihat videonya di YouTube ya. Nah, terus sekarang jadi setuju nggih nanti untuk pembahasan kajian ke depan itu masalah ketauhidan, akhlak dan fikih. Setuju nggih? Sesuai dengan rekomendasi jenengan-jenengan yang tadi disampaikan, alhamdulillah sudah terjawab. Nah, sekarang menginjak kepada waktu pelaksanaan. Hari dan jamnya monggo direntukan biar untuk mempercepat. Yang pasti dari Ketamiran akan menjadwalkan 1 bulan sekali. Adapun hari dan jamnya monggo jenengan-jenengan sesuaikan dengan aktivitas jenengan bersama ustadznya. Seperti itu, bersama pematerinya. Monggo. Kira-kira apakah tetap hari Minggu malam pada Isya atau Sabtu malam Minggu boleh? Sabtu malam Minggu susah nak. Berbenturan banyak. Paham. Sabtu malam Minggu paham. Yang ini nanti ya minggu ini, minggu malam Yang Senin. penting kegiatan itu jangan sampai kosong. Waktu
ngajinya 1 bulan sekali. Kalau mau nambah silakan, nggak apa-apa 2 bulan, 1 bulan 2 kali atau berapa boleh. Yang penting dari ketakmiran itu untuk sementara 1 bulan sekali. Seperti itu. Dan mohon maaf, ngajinya nggak tegang-tegang ya. Santai, seneng. Rujaan bawa bahkan sini kita Oh, iya. ngaji. Ada, Gus, pertanyaan Wah, itu cocok tadi, ya. Gus. Saya lupa, Gus. Dari 3 poin yang akan disampaikan ini nanti penyampaiannya dalam satu pertemuan itu kan disampaikan semua atau satu-satu? Insya Allah nanti dalam satu pertemuan akan kita singgung semuanya. Titik poinnya satu, yang terpenting adalah titik beratnya kan di akhlak. Ya, Ya, anak-anak ini. kebutuhannya. Karena kalau masalah ketauhidan dan sedikit hukum fikih, masalah fikih insya Allah sudah dapat di sekolahnya masing-masing. Kita tinggal melengkapi apa yang kurang dimengerti atau apa yang ada di pertanyaannya. Nanti yang poin terpentingnya adalah kita di apa? Ustaz, anu napa turun rembug nggih. Napa niku dalam setiap pertemuan nek saged jenengan sukani tema. Jadi nanti apa kawan-kawan ini bisa mempersiapkan, mungkin ada dialog interaktif yang cukup, berarti diusahakan bisa berdialog jangan cuma menerima. Jadi kawan-kawan ini kalau ada tema mungkin ada persiapan pertanyaan-pertanyaan khusus yang nanti bisa ditanyakan. So, Jadi biar tidak pasif, jadi ada komunikasi tadi katanya nyambung, biar nyambung. Jadi misalnya untuk pertemuan bulan besok tema seperti ini, jadi kawan-kawan ini bisa mempersiapkan untuk dialog, pertanyaan yang mungkin mengganjal di mereka atau apa, itu mungkin bisa lebih interaktif nanti. Siap. Insya Allah nanti kita bahas per pasal, Pak. Jadi dari pasal itu kita tahu bahasan kita apa. Dari dalam satu pertemuan bisa satu pasal itu biar istilahnya dialognya ini biar ada persiapan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa siapkan dari rumah untuk bahan di bahan pertemuan. Jadi tidak harus menerima saja. Jadi ada interaktif untuk bersinggungan dialognya tadi mungkin. Siap. Insya Allah nanti akan kita informasikan di akhir pertemuan apa bahasan nanti kita yang akan datang. Ya, begitu. Jadi Yang nanti kita sampaikan. dalam hal ini mungkin Mbak Lia atau Mas Adam bikin grup Atau mungkin media, karena nanti Ustaz Abang kalau ada usulan-usulan dari tema-tema dari kawan-kawan bisa diusulkan juga, mungkin nanti boleh. pertemuan berikutnya temanya ini bisa, atau nanti bisa di akhir pertemuan selanjutnya itu atau Bisa dirembukan tema mau karena nanti untuk pertemuan itu temanya nanti mau ini. dibahas apa gitu misalnya seperti itu gitu. Yang lebih bagus lagi sama membuat grup. Ya. Jadi nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan di grup itu boleh nanti harus Nomor saya dimasukkan, mungkin sedikit sharing-sharing aja atau sampan artinya apa saya sampaikan lupa. Pasti di akhir pertemuan biasanya saya sampaikan. Oh, pertemuan besok adalah nasihat dulu kepada muridnya. Pertemuan besok adalah masalah akhlak di perjalanan. Nah, ada semuanya. Bahasanya kan per pasal itu. Biar bahasan kita lebih jelas, tidak menggeladur ke sana kemari. Ada satu titik kalau Iya, ada tema nanti satu ada tema titik yang poinnya. mau dibahaskan itu kan pembahasannya kita mengkerucut di satu tema. Iya, karena di sini pun juga sudah ada titik poinnya. Jadi pembahasan yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini sudah lengkap. Jadi enaknya kalau kita pakai kitab seperti itu. Kecuali kalau kita ngaji umum bisa kan ya. Kalau kita ngaji kitab ada realnya yang ada. Jadi suasana santai sama bisa bertanya sepuasnya istilahnya kita kawannya. Apa yang sesuai sampean kebutuhan. belum kurang gitu tanyakan sekalian. untuk kitab yang akan dibahas kira-kira ada pertanyaannya atau apa Bu? Nanti mungkin dari kitanya akan disediakan atau apa gitu. Kalau disediakan monggo. Iya. Tujuan. Kalau Mungkin seperti itu. seumpama disediakan malah saya lebih senang. Kita bikin kayak pertemuan di pesantren, bisa nyimak bareng-bareng, tapi nanti biar yang kalau sudah di pesantren makanan sehari-hari ya. Ada yang belum pernah merasakan di pesantren, nanti biar bisa biar membaca asik. figur, kan ada ya. Biar Jadi nggak kan satu arah maksudnya kalau
kalau satu rujukan itu kan nanti ada mungkin di luar itu kawan kan bisa menemukan kitab lain, kadang seperti itu Pak. Jadi mungkin tema saja itu tadi mau rujukan dari apa, cuma kan istilahnya untuk memperjelas dan mempertegas kawan-kawan bahwa untuk akhlaknya seperti ini biar Ustadz Dawan yang menjelaskan semuanya gitu loh Pak saya. Iya, monggo enggak apa kita ngikuti aja. Seumpama nanti tiap anak dikasih seperti ini nggih monggo. Oke. Jadi satu kata. Ya. Nah, bagusnya nilai plusnya apa? Ketika anak menyampaikan nanti biar bisa baca, nanti biar bisa baca fiqh bareng-bareng belajar. Kita pego loh ini. Jawa Nggak Kromo. tahu loh Pak. Arab jengking ya sekarang. Udah kok. Tapi ilmu itu. Lera background ya Jawa Arab Jawa itu. Hari ini kan nanti ke depan Iya, akan kita Jawa, berganti Jawa. bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Nah, Aku Arab Jawa ya. ini adalah Ya. melayani keperluan anak-anak muda sekarang. Jawa gak ngerti. Makanya dari itu kan kadang itu biar kawan-kawan ini bisa sesuai kebutuhan mereka ya kan, ditanyakan enak gitu loh. Enggak harus melulu dengan kata Arab atau apa-apa aja. Akhlaknya kan kita berbudaya di sini gitu loh. Akhlak dari kita awalnya dari apa gitu loh. Soalnya budaya Arab dengan budaya kita kadang ada perbedaan. Jelas beda. Nah, ini bahwa akhlaknya kan berbeda juga kadang di sini. Sebenarnya akhlaknya sama kuncinya, cuman kan karena budaya kita di sini agak berbeda sedikit dengan yang di Arab. Oke, monggo jadi waktunya minggu ya, tetap minggu. Gimana? Sepakatan waktu Ya. mana minggu? Kita hari minggu dulu. Minggu malam Senin. Lek Jumat ya wis gak. Minggu aku bisa malah ngrungokno rek. Nah, lek semua Lek minggu aku malah sunting-sunting rungu nyanding kan malah rungu malah ngaji aku. lek semua res gak iso. Nanti pertemuan berikut tempatnya kalau mau di masjid nanti di dalam biar biar lebih serius. Nanti bapak-bapaknya yang mau mengikuti bisa sambil kopi di sini. Lah iya. Jadi minggu iki enak, minggu Juga boleh malam lebih- Senin itu bagus. Lebih santainya di Serambi boleh. Monggo. Jumat. Ya lek Jumat yo akeh sing gawe. Kapan? Ora arek iki. Oh sing gawe arek-arek sama Bisa dipastikan nanti besok. anak-anak Ini urusannya arek-arek. Iki yang penting bisa dipastikan yang lain bisa ikut. Ya enggak mesti ngancanakno. Tirakat. sudah ketemu pemainnya. Jumatnya kira-kira minggu keberapa? Minggu pertama, kedua, Awal ketiga, kira kan keempat, minggu ketiga. Jumat minggu ketiga. Rame-rame. Jumat Ada malam ini pupuk bawang. Jumat ya. pemberontak. Jamnya setelah sholat isya seperti biasa. Kira-kira gimana Ustaz? Anak-anak kita Jumat malam Sabtu. Hari Jumat. Waktunya jenengan bagaimana? Harus disesuaikan kan kalau begitu. Lain dengan kemarin ya. Lain dengan kemarin. Saya harus mutar jadwal lagi. Oke, tentukan nanti boleh sesuai jadwal sama ngatur kali sate Saya Dawan mutar jadwal lagi. atau menentukan Ustadz Dawan yang ngasih jaringan. Yang terpenting kalau memang sampai menentukan hari Jumat, satu keinginan saya belajar untuk memegang yang disampaikan. Artinya apa? Istiqomah dengan apa yang sudah sama sepakati. Kalau untuk Jumat, Pak Dawan tidak kepingin ada yang bilang Jumat saya ada acara, Jumat itu ada kelas di sana. Nah, kadang-kadang gitu. Karena kalau kita sudah belajar atau menyepakati sebuah hal, kita usahakan untuk memegang apa yang kita katakan. Sama minggu bisa jadi jadwal saya tak putarkan lagi. Dari beberapa. Saya lebih mengorbankan waktu saya untuk anak-anak muda Pak, daripada itu. Karena generasi penting kita Penting. pikirkan. Kita penting penting. Penting kita pikirkan. Oke ya, Jumat ya. Saya bertanya, Jumat tidak ganggu aktivitas sekolah? Satu yang libur, tidak apa kalau memang gitu. Saya takutnya nanti ketika pas sudah berjalan dan mengganggu aktivitas sekolah, nanti yang kena akhirnya kegiatan pokoknya sekolah. Gimana biasanya gitu? Ya, jadi ya berarti hari Jumat ya.
Jumat malam Sabtu minggu ketiga. Ada Iya. Nanti diingatkan lagi monggo. Kalau gitu nanti dibuat duduk. Kalau saya lupa sama ingatkan. nanti adminnya cukup Biar baca aneh- sampai biar kata aneh bisa semua. 2 orang. Bisa kan Enggak. Untuk grup Liputannya malah silakan nanti icon dan nama grupnya boleh kemas di ini. Nanti beliau tetap dimasukkan ya. Ya sebagai penanggung jawabnya dimasukkan. Pokoknya nanti ada beberapa orang yang mau dimasukkan saya informasi Mbak Ria atau Mas Haja. Tapi Narita atau nanti Aulia kah atau siapa nanti kalau butuh untuk dimasukkan nanti saya konfirmasi ke Mbak Ria atau Mas Haja ya. Jadi untuk sementara bisa disiain Untuk dimasukkan sama saya. kita Kira-kira demikian, ada lagi yang perlu disampaikan dari Bapak-bapak atau siapa? Pak Abdi barangkali masih pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Bapak Ketua Takmir, Bapak-bapak dalam pengurusan masjid, juga berkhusus untuk Satgawan yang sudah menyempatkan hadir di Masjid Anur ini, yang sudah menyempatkan waktu begitu banyak padatnya agenda, tapi sudah diciptakan beliau bela-belain untuk datang ke sini. Saya mengenal beliau ini sudah lama. Pejuang dakwah di DM ini sudah mengisi pengajian subuh sudah berapa tahun itu Ustaz? Intinya sudah lama. Intinya pejuang dakwahnya untuk DM ini benar-benar dibelain. Tinggal adik-adik ini ya yang diutarakan dari Pak Takmir itu komitmen. Jadi perdana aja ini dari sini dalam arti kurang maksimal. Jadi gimana mengemasnya, gimana caranya pendekatannya. Kalau di grup aja saya rasa nggak maksimal. Jadi pendekatannya itu bisa sesuai. Itu tadi kartar biasa. Pemuda lah yang ada di BM. Semakin banyak untuk mengajak kebaikan. Artinya menularkan kebaikan. Nanti orang yang diajak itu membawa pahala dan mendapat pahala orang yang mengajak sampai orangnya meninggal. Itu nggih Ustaz nggih. Jadi Ustaz ini sudah bela-belain sampai nurut nang pemuda, bukan Ustaznya yang harus diturut. Kapan isomu? Materi njaluk apa lah itu. Ini sudah diungkapkan oleh Ustaz Jawan. Jadi jangan mengecewakan, ini juga demi kebaikan. Ustaz ini memikirkan generasi tadi bilang lebih mengutamakan pemuda. Nah, timbal baliknya pemuda juga menghormati Ustaznya untuk yaitu saling mengajak biar GM ini Berkembang. tidak kampung menjadi barokah dan lebih barokah lagi emang gitu. Dan dari Pak Kamil menyampaikan ilmu itu harus diikat. Ikatnya dengan apa? Membawa catatan tulisan. Tidak hanya mendengarkan baca dulu hilang tulisan. Hanya mendengarkan tapi harus dicatat. Nanti itu tema yang sudah disampaikan Pak Sudiwi tadi. Jadi ada kesangan-angan aku kok takut iki rek ya oke pertanyaan interaktif saling interaksi. Itu aja untuk kedepannya sudah tadi komitmen Jumat ketiga, nah itu lebih banyak untuk saling mengajak ya. Tidak hanya tugasnya ketua pengajian macam itu, tapi ini kan bisa ngajak siapa ngajak. Ya dikemasnya ya bisa tahu tadi tidak hanya di masjid pingin ayo berusahaan, ayo nang warung kopi ndem kesepakatan senenge nanti nek akeh sing melok ya ndak masalah. Jadi itu tadi santai terus tapi mengena ses. Ya itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdi, sangat memotivasi sekali untuk khususnya untuk teman-teman atau anak-anakku ini bisa diperhatikan dengan baik dan pesan dari Pak Abdi. Komitmen. Kami sudah menyediakan
tinggal jenengan memanfaatkan bagaimana baiknya program ini atau momen-momen seperti ini, karena jarang ya, mungkin di tempat-tempat lain tidak ada. Nah, kita di sini alhamdulillah masih bisa untuk memberikan sebuah terobosan positif untuk anak-anak kita. Kira-kira cukup teman pada malam ini, atau barangkali dari remaja saya kasih kesempatan sekali lagi, barangkali masih ada yang perlu disampaikan. Monggo Mbak Viola, barangkali ada. Mbak siapa itu namanya? Mbak Febri. Iya, Mbak Lia. Calon pengusaha ini Mbak Febri, calon pengusaha ya. Bisa. Sukses kira usahanya. Kan penanggung jawab usaha ya ini ya. Ya. Alhamdulillah. Itu titipan yang dari Pak Bendahara itu harus hati-hati loh ya, dikembangkan dengan baik itu. Ya, terima kasih. Cukup, tidak ada lagi. Jadi terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah bisa mendampingi pada malam hari ini. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya sekaligus materi yang akan disampaikan di bulan depan hari Jumat minggu ketiga. Nanti tanggal dan waktunya boleh nanti di share di grup ya. Jadi 3 hari sebelum atau 1 minggu sebelum pelaksanaan bisa langsung di grup untuk bisa saling mengingatkan. Terima kasih atas peluang waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.